Halo semuanya, hari ini aku mau bercerita tentang Edward C. Tolman. Kalian tahu siapa itu Edward C. Tolman? Edward C. Tolman atau Edward C. Stallman adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 14 April tahun 1887 di West Newton, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pelopor psikologi kognitif kaum behavioris dan pengembang teori pembelajaran laten. Tolman awalnya mempelajari teknik di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, namun kemudian beralih ke psikologi setelah membaca buku karya William James. Ia kemudian mendapat gelar PhD di Harvard University pada tahun 1915 dan menjadi profesor di Universitas Northwestern dan Universitas California, Berkeley. Kontribusi utama yang diberikan oleh Edward C. Tolman ada 3 diantaranya: 1. Teori pembelajaran laten, 2. Peta kognitif, dan 3. Behaviorisme kognitif. Teori pembelajaran laten. Tolman menunjukkan bahwa pembelajaran dapat terjadi tanpa penguatan langsung dan bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh peta kognitif yang terbentuk dalam pikiran. Peta kognitif. Tolman mengusulkan konsep peta kognitif untuk menjelaskan bagaimana organisme membentuk representasi mental tentang lingkungan mereka. Behaviorisme kognitif. Tolman menggabungkan antara prinsip behaviorisme dan pendekatan kognitif untuk menunjukkan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh proses mental intern. Karya terkenal dari Edward C. Tolman adalah buku yang berjudul Purposive Behavior in Animals and Men pada tahun 1932. Buku ini membahas tentang perilaku yang terjadi pada hewan dan manusia dan memperkenalkan konsep peta kognitif. Karya yang kedua adalah eksperimen labirin. Tolman melakukan eksperimen dengan tikus di dalam labirin untuk menunjukkan bagaimana organisme membentuk peta kognitif dan melakukan pembelajaran laten. Implementasi pembelajaran di kelas menggunakan teori Tolman. Guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi, dan aktivitas pembelajaran aktif untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa bekerja sendiri atau berkelompok untuk mencapai tujuan yang jelas, seperti penelitian, desain, atau solusi masalah. Dengan menggunakan teknologi, siswa dapat memvisualisasikan konsep kompleks melalui mind mapping atau diagram alir. Aktivitas pembelajaran aktif seperti eksperimen dan simulasi juga dapat membantu siswa mengalami dan mengeksplorasi konsep secara langsung, sehingga meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar mereka. Beberapa penghargaan yang didapat oleh Tolman diantaranya: 1. Presiden Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 1937, 2. Ketua Masyarakat Lewin untuk Studi Psikologis Masalah Sosial pada tahun 1940, ketiga, Fellow American Academy of Arts and Sciences pada tahun 1949, dan yang terakhir, penghargaan khusus yang diberikan oleh APA untuk kontribusinya pada sains pada tahun 1957. Sekian penjelasan tentang tokoh Edward Tolman dari saya. Bye-bye, see you next time.